Data historis film animasi di Indonesia itu hanya laku kalau weekend Oh, oke. di Indonesia. Iya, Karena iya, mereka iya, punya iya. persepsi film animasi buat anak-anak. Iya. Nontonnya ntar aja weekend pas gua lagi nggak kerja. Ya, artinya kalau satu nggak terlalu berhasil masih bisa. Ada lagi yang lain iya, ya. kayak Dan itu yang gitu. Bang Rian lakuin. Iya. Oh. Jadi Jumbo bukan cuma satu film Bener. Mantap. dan bukan cuma film. Karena Ada Mai live action. Ada. Film ini dibuat untuk kita, anak-anak kita dan anak-anak dalam diri kita. Wah. Wah, semua langsung. 8,7 juta penonton. Welcome to Keyboards. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi karena kita hari ini mau ngomongin Jumbo dengan Bang Rian. Hello. 8 juta penonton per hari ini. Alhamdulillah 8 Keren juta. banget. Congratulations, Bang. 8,7. 8,7 dan masih ada di bioskop. Masih, silakan nonton lagi, nonton Iya, lagi. biar bisa jadi film ini aja udah jadi film terlaris ketiga kali ya. Ketiga. Betul. Terus goalsnya ngalahin KKN katanya benar. Gak ada gol sih, sampai di titik ini tuh udah di luar ekspektasi, jadi udah dinikmatin aja mau iya. berakhir di berapa juga udah happy kok. I see. Gitu. Bang, aku punya cerita sebenarnya. Jadi kan si Jumbo ini dia keluar itu di Lebaran kan. Betul. Nah, tapi aku nontonnya di pertengahan Maret. Karena ada satu sekolah internasional, mereka nyewa satu bioskop untuk nonton. Jadi aku datang dengan no expectation sebenarnya. No expectation. Terus habis itu, yang bikin ternyata Pak Rian gitu kan. Kayaknya aku nonton malam Minggu Miko ini ya gitu kan. Terus pas nonton ya udahlah, datang karena kerja juga, kita duduk di row paling depan. Jadi no expectation. Nontonnya dongak ini dong. Iya, tapi pas nonton kok bagus animasi Indonesia, kok bagus. Terus yang paling menyenangkan adalah interaksi anak-anaknya ternyata. Iya. Seneng. Jadi kalau mereka Jumbonya accomplish sesuatu, mereka berdiri besar kayak gitu. Jadi kayak nonton bola ya kita sebenarnya ya kalau di situ. Cuma apakah respon itu yang juga Bang Rian pengen pas bikin film ini dari anak-anak? Iya, karena aku tuh sebenarnya bukan hanya untuk anak-anaknya ya, tapi juga buat orang dewasanya gitu. Dan aku seneng banget ketika banyak yang cerita, termasuk kayak yang cerita kamu tadi, bahwa anak-anak tuh fokus nontonnya, fokus ngikutin ceritanya, ngikutin dialognya gitu. Bahkan karena udah banyak yang nontonnya berulang-ulang, udah sampai titik dimana setiap kali ada adegan pentasnya itu keluar, mereka udah sing along, jadi udah kayak karaoke gitu. Cuman memang sebenarnya yang paling pengen kita dapat tuh, aku terutama ya, waktu aku kecil tuh setiap aku nonton film, setelahnya kalau nonton sama orang tua ya, setelahnya akan ngobrol. Akan ngobrol tadi kita nonton apa gitu. Nah, pengennya tuh sebenarnya film ini juga bisa jadi pemantik pembicaraan lah gitu buat momen keluarga gitu. Pengen jadi core memory juga Bang? Karena kayaknya kalau 90-an kan kita inget Sherina mungkin ya. Kalau anak-anak sekarang yang kelas 3 SD ingetnya Jumbo, seneng ya berarti. Seneng banget. Sherina tuh core memory aku gitu. Iya kan, kita kan terus pasti generasi di bawahnya ada Laskar Pelangi. Betul. Dan waktu itu juga sama, serunya kayak gini juga kan. Keluarga dan anak ngantri di bioskop, rame-rame nobar, anak-anak sekolah nobar gitu. Jadi sangat-sangat terharu deh, bangga banget sebenarnya. Bangga ya, keren banget sih. Tapi berarti Bang Rian emang suka animasi? Aku suka animasi dari dulu, dari kecil. Dari dulu? Dari sebelum berkomedi. Tapi sekolahnya? Sekolahnya bukan? Sekolahnya aku graphic design. Oh, graphic design. Tapi kenapa memilih? Ini kan film pertama ya. Film pertama booming, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa animasi dari sekian banyak genre? Aku izin koreksi ya. Jadi animasi itu bukan genre. Animasi itu lebih kepada medium sebenarnya. Mediumnya. Jadi oke. sebenarnya film animasi itu bisa genrenya apa aja bisa. Karena kalau animasinya Bang Rian genrenya mungkin family yang gitu betul. Ya, mau bikin animasi horor bisa, bikin animasi action gitu. Nah, cuman kalau kenapa milihnya animasi memang karena dari kecil suka ya gitu. Dan ada core memory aku di umur 4 itu, ulang tahun usia 4, diajak papa ke bioskop. Pertama kali nonton bioskop seumur hidup itu adalah film The Lion King. Film Lion King tapi yang tahun 94 ya, bukan yang sekarang gitu, yang dulu. Dan itu bikin aku jatuh cinta banget sama animasi gitu. I see. Terus kemudian ya karena tumbuhnya ya di 90-an, minggu pagi nonton animasi, ya kan, setiap hari minggu pagi nonton animasi, terus suka baca komik, suka bercerita, jadi dan suka menggambar. Jadi dari dulu emang udah passionnya di sana lah, bisa dikatakan gitu. Jadi emang berarti ini cita-cita dari kecil lah ya, untuk punya film yang punya medium tadi ya, namanya mediumnya animasi gitu. Jadi kayak bukan aku yang milih animasi yang milih aku.
Asik. Sekarang kita ngomongin ini ya Bang, BTS-nya kali ya. Okay. Kayak apa produksiannya? Karena kan katanya aku baca banyak artikel, katanya yang pertama ini film udah 5 tahun digodoknya. Betul. 5 tahun beneran. Iya, Berarti 5 tahun dari selesai. start writing the script betul. Atau apa? Dari ide, dari pengembangan cerita, casting, rekaman suara, bikin dunianya di dunia animasi 3D, bikin animasiinnya, sampai yang warnain, visual effect, semuanya ada suara, lagu, musik. Iya. Total 5 tahun. Total 5 tahun. Tapi startnya berarti Bang Rian kan punya ide, nulis skripnya, abis itu langsung ngasih skripnya. Maksudnya boleh gak diceritain? Boleh. Jadi dia sebenarnya mirip kayak produksi film pada umumnya ya. Yes. Semuanya berawal dari skenario gitu. Nah kan aku bergabung di Visinema Studios. Yang bikin Jumbo ini Visinema Studios. Dan Visinema Studios adalah divisi Visinema yang memang fokus pengen bikin konten untuk anak dan keluarga di Indonesia. Karena ada statistiknya yang cukup mengkhawatirkan adalah ternyata di Indonesia tontonan yang dianggap baik untuk anak dan keluarga itu dikit banget. Dan bahkan secara statistik di bawah 1%. Di bawah 1% gitu. Dan itu yang membuat Visinema Studios sepertinya tertarik untuk mengeksplor medium animasi. Kemudian aku diajak bergabung lah gitu. Nah pas diajak bergabung, sebenarnya ide Jumbo itu udah ada dari Visinema, tapi belum ada ceritanya. Jadi idenya cuman kayak kita pengen bikin cerita tentang seorang anak yang berteman dengan teman yang ajaib. Udah sesimpel itu. Nah kemudian pas mereka mulai pengembangan, awalnya pengen jadi live action, pengen jadi serial. Tapi kayaknya seiring mereka mengembangkan ceritanya, kepentok sana sini nih kayak aduh nih bisa nggak ya di syuting kayak gini, bisa nggak ya gitu. Akhirnya mereka berpikir kayaknya ini yang paling tepat dibikin jadi animasi deh gitu. Coba ajak Rian Adriandi gitu. Terus baru dari situ aku kan baru pulang dari kuliah master S2 film dan animasi karena aku apply beasiswa tahun 2015. Nah karena aku punya knowledge-nya, aku udah belajar di sana, aku bilang kalau kita pengen bikin film animasi dengan cara yang benar biar hasilnya bagus, nggak bisa buru-buru. Aku bilang sama Mas Angga tuh, Mas Angga Sasongko, CEO-nya Visinema. Aku butuh mungkin lebih dari 4 tahun, krunya akan banyak gitu kan. Langsung bilang kayak gitu ya berarti dari awal. Langsung bilang gitu. Jadi maksudku aku ngasih tahu kenyataannya bahwa ini beda sama film live action. Ketika ternyata disetujui, aku bilang kalau gue yang ngedirect, gue yang nyutradarain, dan aku harus menghabiskan energiku 4 tahun lebih untuk sebuah project, aku butuh ceritanya personal. Aku butuh ceritanya resonate sama aku sehingga aku punya semangat buat nyelesainnya gitu. Baru dari situ aku bilang boleh nggak aku ikutan menulis gitu. Nah pas disetujui baru kita duduk di Visinema itu ada ruang pengembangan cerita. Kita nyebutnya script lab, namanya Scriptura. Baru di situ kita duduk terus ya berbicara bermacam tema, brainstorming, barulah dapat ide cerita yang sekarang jadi film. Gitu. Panjang banget ceritanya. Tapi akhirnya punya cerita. Kan tadi kalau Visinema ngasihnya ya udah ada Jumbo dan teman ajaibnya. Tapi akhirnya masukin value-value kayak perundungan dan gitu-gitu. Itu kenapa Bang? Itu karena kita kan gini, film animasi tuh sangat mudah banget untuk orang tuh kebablasan bikin sesuatu yang terlalu fantastis gitu loh. Terlalu di luar nalar ya kan. Karena medium animasinya bisa bikin apa aja. Secara cerita ya. Secara cerita kan, maksudnya nggak ada yang menghalangi kamu untuk bikin cerita di bawah laut, untuk bikin cerita di luar angkasa gitu kan. Jadi ide tuh bisa kemana-mana gitu kalau bikin film animasi. Nah cuman kita karena pengen banget dan alhamdulillah tercapai, pengen banget memenangkan rasa percaya penonton Indonesia atas animasi Indonesia, ya kan? Karena selama ini tuh jujur kepercayaan penonton Indonesia ke animasi Indonesia tuh rendah banget. Iya benar. Gitu. Kayak ya kayak kamu kan tadi kan. Iya, Kamu kan awal-awal kan bagus gitu kan. Gitu. Karena memang sudah punya prejudis sudah punya inilah. Maksudnya sudah punya pengalaman bahwa kayaknya belum ada yang memuaskan mungkin buat mereka gitu ya. Nah, ketika kita pengen menghadirkan sesuatu, kita pengen ceritanya tuh dekat. Dunianya tuh dekat gitu. Jadi nggak tiba-tiba cerita di negara anta beranta atau planet mana, nggak, pengen sesuatu yang dekat. Aku bilang gitu bahwa dunianya Don dan kawan-kawan ini harus bisa dikenali sama penontonnya gitu. Jadi kalau dia ngelihat
oh gue pernah tuh main di lapangan kayak gitu, rumah oma gue kayak gitulah kurang lebih gitu. Interaksi gue sama teman-teman kayak gitu. Nah, kenapa abis itu kita jadi bisa ngomongin soal perundungan? Karena kita riset, kita ajak ketemu banyak keluarga dan anak. Kita ngobrol sama mereka gitu, apa sih yang meresahkan kalian, apa yang menurut kalian penting dibahas gitu. Lalu dari sekian banyak responden gitu muncullah beberapa benang merah, salah satunya ternyata masih banyak banget yang sebenarnya dirundung di sekolah. Anak sekolah tuh masih ada yang ngebully. Terus ibunya bahkan kaget pas dia ngomong di situ, emang iya kamu dibully gitu, kok nggak pernah cerita gitu. Terus ya baru tahu bahwa ternyata banyak anak yang merasa tidak punya ruang aman buat didengar. Gitu. Jadi mereka kayak khawatir kalau aku ngadu, aku cerita, ntar aku dianggap tukang ngadu. Ada kekhawatiran itu. Ada yang kekhawatirannya lebih sedih lagi adalah dia takut kalau dia cerita, takutnya gurunya malah belain yang bully. Itu natural banget kan. Jadi pas aku dengar, oh ini tuh menurutku ya, karena itu jawaban dari mereka secara tulus, lalu kita jadikan cerita, makanya yang nonton banyak banget, kayak relate banget gitu. Karena memang langsung kena mengakomodir keresahan penontonnya gitu. Kita kan udah tahu, kita kebayang yang menonton itu, yang aku pengen nonton Jumbo adalah keluarga sama anak-anaknya gitu. Tapi baru setelah dari situ value lain yang aku juga pengen masukin adalah aku pengen orang dewasanya mau nonton. Kayak kamu gitu. Nonton. Kan maksudnya selama ini data historis ya. Data historis film animasi di Indonesia itu hanya laku kalau weekend. Di Indonesia. Karena mereka punya persepsi film animasi buat anak-anak. Nontonnya ntar aja weekend pas gua lagi nggak kerja. Jadi nggak pernah tuh ada penjualan tiket bioskop film animasi orang pulang kantor, nggak ada yang beli film animasi. Karena orang masih mikirnya film bocah gitu. Betul. Barulah aku mikir gimana ya caranya biar orang tua tuh juga pengen nonton gitu. Akhirnya aku memilih setting tahun yang aku yakin orang dewasa sekarang pada kangenin. Pada nostalgia gitu, belum mikirin pajak, belum ada cicilan ya kan, belum ada ekspektasi, masih main di luar sama teman-teman. Terus jadi dan secara cerita ya aku kasih layer buat dewasanya untuk nemuin makna gitu, bahwa apa namanya, ketika terpaksa dewasa tuh banyak banget yang sebenarnya belum lepas gitu kan, masih pengen jadi anak-anak gitu. Itu dapet, kita udah tahu buat anak-anak temanya adalah bullying dan mau didengar. Buat dewasa adalah merindukan masa kecil. Terus dikemasnya adalah dalam bentuk tontonan yang secara visual pasti akan bikin anak-anak suka. Secara soundtrack sengaja aku bagi dua. Ada yang versi anak, ada yang versi orang tua. Kemudian dari itu semua barulah kita kepikir, oh kita tahu tagline filmnya. Film ini dibuat untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak dalam diri kita. Semua langsung 8,7 juta penonton. Jadi kayak, tapi kebayang sih. Iya gitu. Risetnya panjang. Chat, maksudnya ada chit chat sama anak. Itu kan dalam ya, mungkin orang-orang nggak kepikiran gitu loh. Kita nahan nangis, ngobrol tuh nahan nangis karena mereka mereka nggak tahu itu buat riset film kan, mereka taunya diajak ngobrol kan. Jadi kayak pas mereka cerita dengan apa adanya tuh kayak ini juga. Terus ada yang nanya pernah atau nggak tahu masuk list kamu apa enggak, kenapa karakter anak di film Jumbo semua yatim? Atau kayak ini kan, kayak yang sedih-sedih gitu. Betul gitu, atau ya maksudnya masing-masing punya lapisan di belakangnya yang kita nggak tahu gitu. Ya ternyata karena dari anak-anak itu nggak semuanya juga datang ke situ sama orang tua. Ada yang datangnya sama guardiannya, ada yang datangnya sama kakaknya gitu. Terus kayak apa namanya, ya mama papaku udah nggak ada, yang kayak gitu-gitu. Aku pengen ketemu apa gitu. Jadi selama ini kan film-film animasi mungkin ya firasatku sering banget menciptakan karakter anak-anak tuh terlalu ideal menurutku. Terlalu ideal, terlalu terpuji gitu. Padahal anak-anak tuh manusia juga yang mereka punya banyak dimensi. Mereka bisa sedih, bisa kecewa, bisa iri, dan jarang banget itu dikasih lihat dalam cerita gitu. Iya benar. Makanya akhirnya muncullah cerita ini. Tapi sebagai komika juga, apakah membantu? Karena kan kayaknya kan kalau komika nulis materi itu kayaknya top tier komika ya Bang ya. Waduh. Apakah membantu itu? Sangat membantu karena komika yang berhasil membuat jokes biasanya membuat joke dari keresahannya, sesuatu yang dekat kan. Sering jadi gitu. Ketika membuat sesuatu itu benar-benar sesuatu yang tawa yang dihasilkan dari materi stand up-nya itu akan
secara tidak langsung menyembuhkan dia sebenarnya. Oh. Nah, jadi agak mirip Dalam sebenarnya. banget ya untuk yang bikin lucu-lucu di depan orang ini ternyata Iya punya. kan sebenarnya pengen melegakan gitu Iya, kan, iya, daripada iya, gue iya, diketawain sama orang, mending gue bikin orang ketawa Tawa. gitu. Ais. Nah, tapi kalau dari teknik penulisan sendiri sih ada beberapa yang aku pakai di film Jumbo gitu, kayak ada setupnya di depan, baru punchline-nya di adegan mana gitu ada. Gitu. Atau ada yang udah lucu di depan, di belakang aku ulang lagi gitu. Udah nonton kan? Udah Jadi spoiler nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau belum nonton salah sendiri. Nonton lah Ya, misalnya berarti kayak- setelah ini. Kayak waktu akhirnya ya Don belajar lompat pakai tangannya Nurman, Iya. gimnastik fantastik itu kan di setup di depan, tapi di callback di Benar-benar belakang. di gitu. belakang. Itu tipe-tipe ya itulah tipe-tipe teknik stand up sebenarnya. Tapi pas memilih kan banyak ya Pak, maksudnya ada si Don, ada siapa, itu berarti dibebaskan juga ke Bang Rian untuk nulisnya. Waktu proses penulisan iya. Oh, Aku mau ada karakter ini, aku mau ada karakter ini gitu. sengaja emang dibikin ada orang yang kayak Betawinya, Iya, ada sebenarnya orang luarnya, ada orang- terinspirasi dari teman-teman masa kecilku juga sih. Yang aku sekarang nggak tahu mereka di mana. Jadi tuh kayak teman-teman komplek waktu aku kecil di lapangan depan tuh ya random aja kan banyak anak Iya, bener main sih, gitu kan. Dan aku tuh masih ingat apa bahasanya? Vibe-nya tuh masih ingat. Wis. Yes. Vibe-nya tuh Iya, masih iya, ingat. iya, Dongeng mulu. Itu masih suara yang nyaring gitu kan. Jadi berarti itu memang dekat banget sama Bang Iya, Rian ya, aku hal masih kayak gitu ya. kupingku tuh masih inget kayak apa suaranya gitu kayak woi tangkep bolanya gitu-gitu tuh kayak masih kebayang gitu. Kebayang, bener. Ada yang kakaknya main, adiknya sama embok di pinggir digendong karena dia nggak boleh main, baru mandi sore penuh bedak kayak tepung gitu. Bener-bener. Tau gak sih? Soalnya Putih. bedaknya katanya diginiin Bang terus dia. Iya, terus dia cuman kayak ngeliatin gitu. Belum boleh ikut main lucu Oh banget. pantesan ya, tapi setuju sih kalau misalnya dibuat dari hati, dibuat yang dekat jadinya ya hasilnya bagus. Aduh, ya, amin. alhamdulillah. Tapi berarti si 400 kreator, katanya kan ada 400 orang tim yang terlibat Iya, di betul. dalam tim itu maksudnya. Itu apa aja? Kok banyak banget sih? Iya, jadi campur-campur ya. Karena kan 420. Oh 420 Ya, in itu total. terdiri dari ya ada animator, Oke. ada ilustrator, Oke. ada engineer, Yes. ada desainer, komposer, musisi, jadi aktor. Jadi udah keseluruhannya deh. Kenapa banyak? Karena memang pembuatan animasi itu lebih lama. Sederhananya adalah karena film yang bukan animasi itu kan direkam sama kamera kayak gini nih. Iya. Nah, artinya orang yang ngerekam di belakang kamera sama aktornya berada dalam satu ruang yang sama, dunia nyata gitu. Dan jadi ketika aku ngomong 1 detik, nih kita ngomong nih 1 detik, ya dia terekam jadi video selama 1 detik karena barengan kan. Iya. Sementara animasi itu bukan dari dunia nyata, dunia yang nggak ada. Nah, tapi untuk jadi tontonan, pasti orang kamera ngerti kan speednya 24 fps, 24 Si ngerti frame itu. per second. Iya, ngerti. Jadi video tuh sebenarnya 1 detik video itu adalah 24 gambar yang Oke, muter, oke. sehingga kelihatan kayak video. Iya. Karena animasi harus dibuat, jadi untuk bikin 1 detik animasi, gue harus bikin 24 gambar. Jadi nggak bisa ngerekam kayak ke action gitu. Sementara filmnya ada 1 jam 1 lebih. jam 96 menit. 96 menit. Iya, jadi ya silakan bermatematika sendiri. Ya jadi harus dibikin, makanya itu yang bikin prosesnya lebih lama gitu. Dan Bang Rian ikut semua dalam Iya, harus produksinya. Berarti kenal ya 420 orang baru itu kenal ya. Karena namanya suka kan setiap kali ada approval Mas, approval shot, udah sampai hafal tuh namanya. Oh, ya ada. sini. Ada orang. Tapi penasaran deh Mas. Mau gua maksudnya absen? Orang Nggak usah. boleh mana? Maksudnya karena ngomongin animasi dan animator di Indonesia, berarti kalau Mas Rian sendiri ngelihatnya gimana dengan adanya film ini ya? Terus udah belajar juga. Ya. Apa optimistik atau enggak? Atau Sekarang gimana? jadi optimistik. Jadi optimistik. Sebelumnya kan memang sangat sulit. Aku jujur Iya, aja iya, yang benar. sangat sulit. Kenapa? Talentanya banyak banget. Yang jago tuh banyak banget. Jadi Dan animator Indonesia banyak yang jago berarti banyak ya. banget yang ikut. gitu. Bahkan untuk Jumbo ini tuh aku scouting dulu. Oh, aku oke. jalan-jalan ke Jawa, ke Sumatera gitu, kayak nyari studio, nyari freelancer, ngeliat di komunitas Facebook di mana-mana. Jadi kayak ada yang udah jadi studio, Iya. ada yang masih freelancer sendiri-sendiri. Terus aku kayak bikin Avengers gitu, aku kumpulin jadi tim Assembly gitu. ya. Cuman secara industri memang belum pada saat itu. Oke. Karena ya tadi karena bikinnya lama, sementara kalau bikin film live action lebih cepet kan.
Right. Misalnya nanam modal di Januari, Juli udah tayang di bioskop. Iya. Berarti Bisa. manen tiketnya lebih cepat. Iya. Sehingga secara bisnis dia bisa setahun bisa bikin 2 film, 3 film. Sementara tiba-tiba ada orang datang mau bikin film animasi gitu. Berapa? Sekian puluh miliar, berapa? 5 tahun. Hah? Gitu kan. Tidak masuk akal gitu. Iya. Jadi Iya. pada belum ada sukses story yang box office banget gitu. Nah, cuman setelah Jumbo ini jadi banyak tuh yang kasih message ke aku juga, "Bang, gue udah ngubur cita-cita gue jadi animator, tapi ngelihat ini gue pengen lagi, gue tahu ternyata penontonnya ada, ternyata ada studio yang mau percaya," kayak gitu-gitu. Jadi kalau dari sini ke depan sih aku optimistik ya, karena kita sama sekali nggak kekurangan SDM-nya tuh nggak, Iya ya. banyak kalau banget. pikir-pikir. Tinggal jangan sampai menurutku kesuksesan Jumbo diambil sebagai kesimpulan yang salah. Jangan mikirnya kayak, oh kalau mau 8 juta penonton bikin animasi aja. Bukan gitu. Tapi ya tadi, perhatiin nama ceritanya, perhatiin nama kontennya. Prosesnya kan betul, panjang ya. investasi sama prosesnya, investasi sama talentnya gitu. Dan kenalin banget penontonnya lah. Kayak gue mengenali penonton dan tahu gue harus bicara sama mereka tentang apa. Ya ajak ngobrol penontonnya gitu. Jadi bukan langsung kayak, oh animasi pasti laku gitu. Saya itu kesimpulan yang salah ya gitu. Jadi karena sekarang kan terbukti, kalau menurutku terbuktinya adalah ternyata keluarga dan anak di Indonesia menjawab statistik yang tadi aku sebut di awal. Mereka haus banget untuk punya tontonan yang bagus buat ditonton rame-rame bersama gitu loh. Jadi momen keluarga gitu. Tanpa apa ya? Karena banyak yang bilang anak-anaknya pada nonton dengan anteng, dengan fokus karena dia animasi seperti animasi yang mereka biasa lihat di luar negeri, tapi full bahasa Indonesia. Secara kualitas kan maksudnya. Iya benar-benar. Dan dialognya Indonesia, sehingga mereka nggak perlu repot baca teks. Betul, dan bahasa itu bahasa yang sering mereka dengar gitu. Jadi lebih gampang untuk mereka mencerna gitu. Tapi Mas, kalau nih misalnya udah dengan proses panjang, karena kan memang animasi film ternyata nggak gampang dibuat 5 tahun. Kalau ternyata filmnya flop, nggak sebesar ini, apakah akan berhenti atau akhirnya punya kesimpulan lain bahwa kayaknya animasi emang nggak bisa deh? Nah itu juga salah kalau mikirnya hanya buat satu film. Animasi itu kalau lihat di luar cerita yang sukses, mereka itu datangnya dengan angle membuat intellectual property, membuat kekayaan intelektual. Jadi bukan hanya di satu film. Aku ambil contoh ya, yang sukses banget, Pokemon, Transformers, atau apapun lah, Mario Bros. Kita punya IP, punya karakter. Nah, abis itu mau diceritain lewat apa nih? Gitu. Film bisa, game bisa, buku bisa, komik, series gitu. Kamu kelahiran tahun berapa? 99. Oh ya, 90-an kan? Berarti tahu dong ada Disney on Ice? Tahu. Ya kan itu bisa kan? Dari film tiba-tiba jadi sebuah tontonan live yang bahkan main ice skating lagi. Atau bisa jadi panggung musikal gitu. Jadi datangnya dengan mindset ke investor ya. Aku punya ide IP nih gitu. Misalnya tentang nama tadi siapa? Aku. Nama lu? Sandra kan? Ya. Sandra si penyihir misalnya ya gitu. Nah Sandra si penyihir ini rencana saya 10 tahun ke depan begini Pak. Mungkin di 2 tahun pertama film animasi dan video game. Habis itu saya punya rencana bikin merchandise, sepatu, sama taman bermain misalnya gitu. Jadi untuk perjalanan IP Sandra si penyihir 20 tahun saya butuh sekian. Jadi itu lebih make sense. Oh, I see. Ngerti nggak? Artinya kalau satu nggak terlalu berhasil masih bisa. Ada lagi yang lain ya. Dan gitu. itu yang Bang Rian lakuin? Iya. Oh. Jadi Jumbo bukan cuma satu film. Bener. Mantap. Dan bukan cuma film. Ada Mai live action. Ada Mai live action. Karena kan ada juga, aku pernah dengar juga, maksudnya ada yang review. Nih bisa diminum kan ya? Boleh Pak. Katanya kayak lah Bang Rian itu bukan cuma dari filmnya dapat profit sebenarnya. Karena si Jumbonya ini kan kayak ya kita tahu lah ya, dia udah collab sama berapa brand ya? Kalau aku lihat brand-brand makanan kayak gitu. Dan berarti si Jumbonya ini yang dijual kan? Betul kan? Betul. Itu yang dimaksud dengan IP-nya gitu ya. Keren. Cerdas sekali Sandra si penyihir ini. Nanti aku bikinkan itu Sandra si penyihir. Kita masih ngomongin ini Bang, berarti pembuatannya ya. Adegan yang mungkin paling susah untuk direalisasikan lah apa kira-kira? Sebenarnya semua sama susahnya. Semua sama susahnya. Tapi ada 2 yang aku sebagai sutradara paling BM. Oh ya? Mohon maaf 400 kreator. Aku tahu tapi worth it kan gitu. Aku minta dua adegan ini tidak boleh fail. Tidak boleh fail, harus sebagus mungkin. Yang pertama adalah scene pentas. Dia nyanyi. Kedua adalah ending ngobrol sama orang tuanya.
di radio. Itu dua itu apa ya? Semua pergerakan kamera, semua lighting, animasi mukanya lagi dia ngobrol di radio, dia nangis itu harus bener banget. Kalau dan itu scene penutup film kan. Iya, gitu. kalau yang Jadi radio. tidak boleh fail sama adegan itu pentas karena sebelum jadi scene-nya utuh aku kasih tau lapisannya ya. Boleh. Pertama aku harus bangun panggungnya. Oke. Desain panggungnya seperti apa. Habis itu siapa aja yang nyanyi. Oke. Ya kan? Sambil lagunya dibikin. Terus aku bagilah gitu. Ini yang nyanyi Don dulu ya. Di tengah-tengah Mary masuk, habis itu duet. Pas Mary masuk, aku pengen Mary bawa kain. Banyak banget lah jadi bawa banyak kain. Lampunya berubah. Habis lampunya berubah, Donnya tuh jadi makin confident gitu. Terus pas ref terakhir aku minta harus ada bubble. Rame masuk gitu dan dalam bubble-nya harus ada asap warna-warni. Jadi beneran kayak ngedirect show gitu. Iya, show beneran ya. Dibandingkan adegan yang lain itu yang cukup aku agak BM detailnya gitu. Dan satisfy dengan hasilnya. Satisfied, lihat dong di YouTube berapa puluh juta. Katanya di repeat mulu lagunya. Iya, bener sih itu juga kita juga ada momen-momen dimana kita muter lagunya terus-terusan gitu dan emang sengaja berarti dibikin dua ya versi BCL versi anak Prince kecilnya, dan Queen. versi Prince-nya. Yeah. Oh itu ada alasannya juga apa? Iya karena itu kan pengen filmnya tuh pengen diterima anak-anak sama orang targetnya dewasa. tadi ya. Ya, I see. Lalu kita masuk ke dubbing mungkin. Ini sebenarnya pertanyaanku aja sih. Kenapa sih untuk mengisi suara kambing aja harus seorang Chico Jericho, Ganindra Bimo, Angga Sasongko. Ya. Bayarnya berapa tuh? Kalau boleh tahu. Karena kan biar seru aja. Gitu aja kan. Karena untuk mendapatkan kualitas mbe yang prima, itu otot harus kuat. Kayak gitu otot ya. Harus kuat. Pantesan jadi, sih kelihatan dari karena itu fisiknya. dari core sini, dari perut kan. Kelihatan tuh kalau dia sering sit up, dia bisa tuh udah. Jadi gue harus nyari gitu. Sementara kalau Mas Angga, karena Mas Angga kambing yang kecil, ya nggak apa-apa dia kurus. Beda ras kali ya sama kambing. Tadinya gue udah audisi Aderai, udah kepilihnya Chico Jericho sama Ganindra Bimo. Berarti itu intentionally untuk kenapa ada yang asma? Intentional. Intentional. Terus pemilihan yang lainnya, karena kan kayaknya bertabur bintang ya, kayak Cinta Laura ada, BCL, Ariel, ada Angga. Kalau Angga Yunanda. Ya. Kalau itu memang karena dari proses nulis skrip, kita udah mulai ngebayangin tuh. Aku udah mulai ngebayangin pengen siapa. Karena lebih kepada ini sih, aku melihat karakter yang aku bikin pernah ada nggak yang kurang lebih rasanya tuh sama. Misalnya kayak kenapa aku pengen BCL untuk jadi ibunya Don, karena aku ingat perannya di Ibu Ainun. Iya benar. Yang hangat, lembut banget, terus menemani gitu. Kalau Ariel, aku tuh sebenarnya sebelumnya belum kepikiran Ariel, tapi pengen nyari karakter ayahnya Don nih, suka bercanda, terus suaranya itu cukup berat tapi renyah gitu. Nah, suatu hari di beranda YouTubeku tiba-tiba ada video Boril ngerakit PC. Beneran nih ceritanya kayak gitu, ada video Boril ngerakit PC. Oke. Gue nyalain kan, terus kayak, Boril ngerakit PC gitu, kayak menarik banget. Terus gue tonton, nah ini suaranya kayak suara bapaknya Don nih gitu, karena dia ada bercanda-bercandanya kayak gitu. Kalau Angga Yunanda, karena karakternya kan abang Acil. Iya. Kakak muda yang ngurusin adenya tapi sambil kerja. Iya, kerasa banget lagi suaranya dia itu. Iya kan, aku ingat peran dia Bima di Dua Garis Biru. Oke. Karena punya kesamaan tuh. Karakter yang melakukan sesuatu padahal umurnya harusnya belum melakukan itu. Nah, aku dapet tuh emosinya dia di Bima. Nah, gue pengen tarik itu ke Acil gitu. Jadi kayak karena udah punya kebayangan, coba approach-nya mereka. Akhirnya audisi dan ternyata cocok. Bahkan gitu. itu aja dipikirin ya. Harus dipikirin dong. matang-matang ya. Harus. Aku pikir tadi sengaja dipilih, maksudnya yang bertabur bintang ini, Bang, karena memang untuk menggait itu juga, itu tujuan keduanya. Kedua juga kan ya. BCL suaranya juga bagus, bisa nyanyi. bisa Ariel nyanyi. juga kan. Kala nanti. Gitu kan. Bisa. Udah denger belum versi Ariel? Belum. Hah, belum?
Belum aku. Kan keluar versi Ariel. Iya belum nonton lagi, maaf ya Mas Ariel ya. Sedikit Emang gitu. demi sedikit. Aduh. Terus ada gini, akan berteman pahit gitu. Di mana kok kita belum pernah denger ya? Ada di Perasaan kita dengerin ada di terus. YouTube, di YouTube. Oh di YouTube ada ya. YouTube ada. Nanti deh boleh kita nonton ya. Kita dengerin sama-sama. Mantap. Berarti abis ini apa namanya next stepnya dari Jumbo? Dari Jumbo. Kalau Jumbo sendiri tentunya ya, sekarang kan kita senang banget ya diterima banyak. Iya. Dan disukain banyak orang, disayang banyak orang karakternya. Tentunya kita nggak akan berhenti di satu film. Oke. Kita udah punya plan sebenarnya. Cuman kita masih berdiskusi yang mana duluan. Oke. Gitu. Tapi akan tetap Jumbo apa enggak? Ya tetap Jumbo dong. Ada Don, Nurman, Karena aku Mae. pikir kayak karena kan Bang Rian sekarang jadi kayak kayaknya nih orang pertama yang bikin animasi bagus gitu kan. Oh, maksudnya selain Jumbo ada apa enggak? Iya, aku pikir mau bikin kayak jadi Disney gitu. Kalau di luar kan Disney. Iya, Kalau di iya, Indonesia mungkin Bang Rian punya goals yang lebih besar Oh untuk enggak, aku itu. bersama Visinema Animation kita ngembangin beberapa IP. Oke. Jumbo nih yang pertama. Iya. Yang lain ada yang lagi kita kembangin, lagi tapi ada kita juga. belum bisa spill judulnya, cerita very tentang apa gitu. nice. Tapi kalau Jumbonya sendiri, Kalau Jumbo ya gimana? ada mungkin bisa sequel, bisa serial gitu. Cuman yang paling dekat kayaknya ya, yang paling dekat yang akan kita lakukan adalah yang udah banyak diminta oleh halayak ramai, Apa tuh? yaitu merchandise. Oh iya benar. Itu Jadi lagi tenang produksi. teman-teman, warga tenang, tolong warga tenang, setiap hari ada yang DM saya, bang mana merchandise gitu. Iya benar. Karena kan tidak mungkin bikinnya sedikit. Ya Betul kan, juga ya. jadi di pabrik sekarang lagi di pabrik, Doni lagi dijahit gitu, Mary-nya Dia lagi produksi, disulam gitu, lagi produksi. Jadi ntar ya insya Allah doain aja prosesnya lancar. Apa aja langsung. tapi Bang boleh nggak di spill? Apaan? Kayaknya merchandise-nya apa aja baju Itu kah? dupa pengharum ruangan. Ada bau don. Bawa matahari. Bau matahari. Ya sesuatu yang bisa dipeluk lumut, lah, sesuatu sesuatu yang bisa yang- dipeluk, bisa gemas. dibawa tidur, bisa ditaruh di mobil, bisa di. Ya. Can't wait. Semoga lancar. Paling itu yang paling dekat ya. Oh itu paling dekat. Kalau komik gitu-gitu Bang Rian Ada juga termasuk nggak possibility-nya. Tapi aku nggak mau bikin sendiri, maunya sih? Oh. nyuruh orang aja. Nggak berkolaborasi. Komik bisa sih, buku cerita. Oh iya, banyak yang minta juga kan katanya boleh nggak buku dongeng Pulau Gelembungnya dijadiin nyata Oh gitu. iya, bener. Mau kita baca mah. Coba gue telepon Gitu produser. lah, gak usah sekarang, Oh, nanti aja sekarang, Pak, nanti nanti aja, aja. Terus apa lagi Bang? Yang goals selanjutnya? Kan aku ini ya sempat nazar. Oh iya apa tuh? Apa Aku tuh? bilang kalau film animasi Jumbo tembus box office 4 juta penonton, aku show stand up lagi. Oh iya. Gitu, dan- Sekarang berarti kan udah 8 2 kali show Enggak. stand up ya. Tidak berlaku kelipatan, sekali saja. Aku pikir Sekali saja. 2 kali. Ya itu juga ya, insya Allah juga lagi digodok juga. lagi disiapkan, Wih, tapi mantap, stand up mantap, aja ya, mantap, bukan mantap. stand up pakai animasi, capek. Stand up Bener aja. juga sih. Ini ada pertanyaan tambahan katanya. Katanya kalau misalnya ada live action, siapa nih kira-kira yang cocok untuk jadi Don? Aduh, Katanya. susah ya kalau di Versi. kepala aku mah udah Prince Putira ya. Oh iya. Mengisi suaranya suara dia Tapi gitu. iya sih, Iya gemes kan? sih dia juga. Dan itu juga apa ya? Susah nggak sih, Bang? Nggak direncanakan loh, maksudnya dia mirip sama Don tuh nggak aku rencanakan gitu. Nggak merencanakan. Bukan bener-bener. aku cast dulu habis itu baru aku gambar Don, enggak. Aku udah gambar Don duluan. Habis itu kita casting tiba-tiba ketemu Prince gitu. Kebetulan. Susah nggak Bang kalau Apa? nge-direct anak-anak kecil untuk animasi? Susah sih Nyanyi enggak, juga. tapi menyenangkan dan penuh tantangan karena anak-anak itu beda-beda kan. Ada yang menarik adalah kalau ngejelasin ke mereka harus direct, Iya. tapi enak mereka tuh diajak ngebayangin gampang banget. Oh, masih imajinatif Iya, gitu ya. iya kayak kamu pikirannya. bayangin ini tuh masih bisa. Mereka langsung kegambar adegannya tuh kegambar cepat gitu. Cuman memang kayak ada salah satu yang adegannya tuh mungkin harus sedih gitu segala macem. Aku nggak pengen dia Dicubit dia dari belakang. bukan Oh, enggak. bukan. Jadi Aku ada pikir adegan biar yang nangis. kayak Prince tuh hari pertama, Prince Putira itu hari pertama masih malu-malu. Oh. Jadi kalau dia lagi mau take, aku harus balik badan, kayak aku harus ngadep. Dia jangan lihat aku gitu lah. gemes Tapi kan aku pakai banget. earphone kan, Iya, pakai headphone. Jadi aku kayak ya udah kamu ngomong kalian gak liatin gitu. Aku ke pojok gitu, kayak anak dihukum gue. Pojok gitu, terus aku dengar dia baru keluar gitu. bisa. Ini. Tapi itu hari pertama doang, habis itu udah akrab segala macam. Oh, iya, ada berapa anak sih? In total berarti berapa? Kalau Kan Nurman, Don, Mae, Mary, Atta 5. Yang utama 5. Lima. Tapi kan banyak bocil-bocil Iya, lapangan benar, itu kan. benar.
Bocil-bocil lapangan gue sebrukin aja masuk ke studio, udah lo teriak ya semua. Enggak, bocil-bocil lapangan tuh ada 8 gitu. Tapi kan adegannya pendek-pendek kan. Tapi mereka senang juga berarti. Iya, senang. Ngerjain project Ada sebenarnya satu anak yang dia improvisasi lucu banget sebenarnya. Tadinya aku taruh di adegan belakang, cuman gara-gara pas lihat film selesainya itu mengharukan kan abis ngobrol sama ayah ibunya. Jadi kalau aku taruh itu kayak kurang. Jadi aku tarik take out. Kan ada adegan dia ini tuh selesai ngobrol sama bapak ibunya, diajak main kasti lagi. Terus keluar gudang gudang lari, terus habis itu kita kameranya ke langit gitu. Mereka lari gitu lah, lari sekitar mereka bermain. Diajak main kasti kan, terus ada si Maya tuh teriak, gue yang jaga ya gitu. Terus ada satu anak dari ini sumpah dia improv, gue nggak nyuruh dia ngomong, dia bilang gini, jaga mulu, jadi hansip gedenya gitu. Lucu banget itu anak mana? Lucu banget, anak lucu banget, yang jadi aib, yang jadi aib yang ngomong dongeng mulu gitu, jaga mulu, jadi iya pakai kacamata, emang kalau jaga mulu, jadi hansip gedenya gitu. Lenong gitu ya, lucu banget. Sama ntar tinggal cari ada di IG atau di YouTube juga ada behind the scene aku yang bloopers gitu. Iya. Jadi ada adegan tuh sebenarnya apa? Kenapa nih kayaknya? Jadi ada adegan sebenarnya aku take out juga. Harusnya tuh di belakang si Nurman tuh dikasih hadiah sama Don. Karena kan Don tuh selama ini nitipin bukunya ke Nurman. Tapi Nurman tuh nggak sekolah. Sehingga dia belajar alam tuh nyatet sendiri kan. Bunga matahari apa gitu kan nyatet sendiri. Nah pas Don tahu ternyata selama ini temennya tuh pengen belajar, Don tuh punya satu set ensiklopedia pengetahuan, tahu nggak yang tahun 90-an. Tahu, aku suka baca juga dulu. Mau dia hibahkan ke Nurman. Jadi dikasih gitu sama Nurman. Dikasih ke Nurman, dia bilang titip bukuku ya gitu. Jangan sobek, jangan jatuh, jangan rusak, sama kayak di depan. Dia kasih, Nurman seneng banget gitu. Terus abis itu kayak dia ngomong di lapangan gitu, sekarang aku ngerti tata surya tuh kan, Saturnus, Neptunus, Uranus. Sudah ada satu anak gitu, babe gue Virgo. Apa sih? Nggak, dia kira nyebut bintang tuh nyebut zodiak gitu. Iya, tapi nah terus itu ada di YouTube bloopersnya, ada si anak itu ngomong, babe gue Virgo. Terus gue cuma nutup muka pakai masker nahan ketawa kan nggak bisa ngomong. Ya lucu banget. Tapi memang kalau anak suka gitu kali ya. The best thing about kid adalah mereka dan itu sangat spontan uhui. Makanya anak-anak di Jumbo tuh nggak ada yang aku suruh ngafalin skrip. Oh gitu. Jadi aku bahkan pemain utamanya. Jadi pemain utamanya lebih kayak aku kasih lihat adegannya, maksudnya aku suruh baca. Kamu ingat kan gitu, ingat. Nah udah natural aja gitu sampai ya? Supaya nggak kaku gitu. Iya betul juga. Nggak kayak kakak tertua, kamu mau kemana? Itu kan ini banget ya. Tapi take-nya lama nggak? Lumayan. Sama anak kecil tuh. Iya. Oh maksudnya ya, karena kan mereka perharinya kecil, atau perharinya atau berapa lama VO-nya? VO rekamannya? Kayaknya untuk syutingnya dulu deh. Kalau perharinya gitu. Bisa 6 jam. Bisa 8 jam, breaknya 2 kali ya. Wow, karena kan gini, lumayan ya, lumayan. Jadi kan aku tuh ngerekam dulu audionya, baru bikin animasinya. I see. Bukan bikin animasinya terus gue suruh dia dubbing. Jadi karena gue bikin audionya dulu, kayak bikin drama radio gitu loh. Iya. Sehingga gue perlu beberapa versi dari take yang sama. Don jangan ke situ, Don jangan ke situ. Jadi kayak beda-beda emosi gitu loh. Jadi bisa sampai banyak banget iya, jadi aku bisa punya beberapa opsi nanti sama editor dicari gitu yang interaksinya tuh enak supaya kayak gitu caranya. Karena kan masih jarang ya ini maksudnya diungkapkan ke publik, jadi kayak yang paling enak adalah ngerekam Ibu Ratna Riantiarno yang jadi Oma. Satu jam kelar. Oh iya. Beneran aktor luar biasa, kalau profesional ya. Oma ini lagi ini ya. Gila, one take oke, istilahnya one take oke gitu. Mantap. Ibu sehat selalu Ibu Ratna. Sehat selalu. Kalau misalnya filmnya 10 juta kita aminkan, kira-kira mau apa? Kalau tadi kan ada show. Kalau 4 juta show, kalau 10 juta ngapain nazar lagi? 10 juta gue liburan kayaknya keliling ya, dunia. Ya. Karena banyak ya dapatnya berarti ya. Banyak dapatnya berarti ya. Berapa sih Mbak kalau boleh tahu berapa kalinya film apa gitu? Aduh. Yang pasti gue tidak kuat jadi manusia silver ya. Kayak agak gatel-gatel gue. Apa ya? Udah nggak bisa mikir apa-apa sih. Udah sampai sini aja udah buat bersyukur. Buat animasi lah mungkin. Ya pasti buat animasi lagi lah gitu. Iya. Tapi kalau misalnya 10 juta kayak mungkin akan
bikin sekolah animasi tiba-tiba Ya atau 10 juta apa yang gitu. gampang aja deh, mungkin 10 juta aku cover Selalu Ada di Nadimu deh. Weh, kita tunggu ya. Ya, Bener ya. versi Rian deh. Oke, kita nyanyi. tunggu ya. Ya. Kita doakan semoga 10 juta. Amin. Satu pertanyaan lagi deh. Harapannya deh karena kan ini kayaknya udah bagus banget, kick off Ya, filmnya ya. bagus banget. Nextnya apa Bang berarti? Nextnya harapannya pastinya animasi akan banyak lagi yang dibikin. Amin. Harapannya lebih bagus dari Jumbo, lebih keren dari Jumbo, dan jadi bisa apa ya, menjadi pilihan tontonan buat penonton Indonesia, terutama anak dan keluarga. Dan harapannya kayak aku tahun 94 nonton Lion King terus terinspirasi jadi animator. Harapannya dari 8,7 juta penonton yang sekarang ada ratusan anak yang ngerasa gitu juga. Terus jadi sutradara di tahun Wis 2050. Bener. Bener nggak? Kan gue 30 tahun ya. Ya, 30-an lah. segitulah ya. 2050. Tapi nggak harus, berarti Jadi nggak harus datang dari Bang Rian juga filmnya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Dari yang lain-lain, dari animator lain, Iya, dari iya. Aku juga kan director tetap lain. bikin gitu. Iya. Tetap bikin. Very nice. Congratulations Mas. Terima again, kasih, Bang. Sandra Terima si kasih penyihir. juga. Terima kasih, K-Pods. Terima kasih udah sharing juga. 10 juta aku nyanyi ya. Bener ya. Kala nanti gitu. Udah gitu doang, segitu doang. Terima kasih Bang Thank Rian. you. Terima kasih juga semua. Sampai ketemu di Bye-bye. episode selanjutnya.